Tes. Ya, linknya Pak. Link. Salam. Ya, puji Tuhan. Semangat. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah di Minggu 18 Agustus 2024. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti. Tuhan memberkati. Ya, kalau berkenan umpamanya tadi link sudah dibagi, boleh di-share kepada yang dikasih ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian, kita naikkan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah anugerah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita tundukkan kepala. Nanti saudara pendeta muda ada sipan doa untuk pembuka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan anugerah pemberian yang Kau berikan adalah anugerah terbesar yang Kau nyatakan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Itulah kami Tuhan, kami tidak layak sekalipun Tuhan, kami sebaik apapun karena dosa kami Tuhan telah banyak di hadapan-Mu. Tetapi karena anugerah itu adalah pemberian, kami tidak mendapatkannya melalui usaha kami, tapi karena pemberian daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami menghargai setiap anugerah keselamatan dengan cara kami beribadah kepada-Mu, dengan cara kami memuji, bersaksi, dan juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kepada kami roh yang daripada-Mu supaya kami dapat menyanyi dan juga melayani Tuhan dengan api yang daripada-Mu. Sehingga Tuhan, Kau melihat Tuhan dari surga bahwa kami menjadi orang-orang yang selalu mengasihi-Mu, bersemangat dan juga berkobar-kobar. Sama seperti anak darah yang bijaksana. Biarlah Tuhan, Kau Tuhan berkati semua puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita menyanyi dengan sukacita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amen. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai.
Bapa di surga memelihara. Kalau burung di udara diberi makan, bunga di padang didandani, kita juga pasti Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Jadi kita tidak perlu khawatir ya akan hari esok. Allah itu baik. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Ya, silakan dulu. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mari
bunyi, ku mau di sana, waktumu tak datang, ku mau di sana, waktu musuh jatuh, ku mau di sana, musuh dikalahkan, ku mau di sana. waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, Kehendakku jadi, ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. waktu trompet bunyi, Ku mau di sana, waktu Tuhan datang, ku mau di sana, waktu musuh jatuh, ku mau di sana. musuh dikalahkan, ku mau di sana. Kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Panduhkanlah bejanaku. Aku Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman dari awal kembali. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh.
akan kasih-Mu. Ku haus akan Roh Kudus. Ku haus akan Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Menikmati bait-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati Roh-Mu Tuhan. Menikmati kemuliaan-Mu dan kasih setia-Mu. Biarlah kami merasakan pelukan tangan Tuhan dan memberi kepada kami kekuatan baru dan menyatakan rencana-Mu yang indah bagi kami masing-masing. Rancangan Allah adalah rancangan masa depan yang penuh harapan di tengah dunia yang tidak bisa diharap. Engkaulah pengharapan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah kecewa. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai batang air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang daunnya tetap hijau dan selalu berbuah pada waktunya. Itulah kehidupan kami yang dekat kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, sebab hidup kami adalah dalam tangan Tuhan, dalam rancangan Allah untuk masa depan kami semua. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba ya waktunya kita akan membuka Injil atau kitab suci yang kita buka dari kitab Galati pasal yang kelima, ya ayatnya ya pasal 5 ayat yang pertama. Ya. Temanya adalah ya supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Jadi temanya adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, mari baca. Galati 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, negara kita baru saja merayakan hari kemerdekaan ke-79. Dewasa ya, 79. Tua ya, tua. Ya, jadi negara kita udah tua sebenarnya ya. Udah matang ya. Puji Tuhan. Ya, yang sudah 79 ada di sini? Oh, ada. Omah udah? Oh, 80. Lama berapa? 87 masih jak-jak ya. Puji Tuhan. Pak Uju berapa Pak Uju?
76. Adik kira teh 56. Ya, 7, 6. Puji Tuhan. Ya, bersemangat. Amin. Nah, iyalah bersemangatlah. Ya, kita bersemangat karena nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Ya, Tuhan berkata pada murid-muridnya, jangan kamu bersukacita karena setan-setan tunduk kepada kamu. Bersukacitalah karena namamu sudah ditulis, didaftar dalam kitab kehidupan. Amin. Kalau sudah ditulis, dijaga jangan sampai terhapus. Kalau sudah ditulis, dihapus tulis lagi. Janganlah ya. Israel pernah begitu disensus keluar dari Mesir. Akhirnya jatuh dalam penyembahan lembu emas. Jatuh. Ya, namanya tadinya sudah ditulis. Nama-nama mereka akan kuhapus. Jangan sampai nama kita terhapus dari kitab kehidupan. Contoh Yudas juga sudah ditulis. Tapi dihapus. Yudas Iskariot. Ya, soalnya ada juga Yudas bukan Iskariot. Ya. Nah, ada Yudas Iskariot, ada Yudas yang bukan Iskariot. Ya. Jadi jangan sampai nama kita terhapus. Harus dipertahankan. Nah, saudara. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh ya. Merdekanya itu bukan abal-abal. Bukan abal-abal. Tapi berkualitas. Bermutu. Kuat, kokoh. Gak bisa terhapus. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita itu adalah Kristus. Amin. Bukan manusia. Kristus yang memerdekakan kita. Ya. Karena itu berdirilah teguh. Amin. Berdiri teguh. Ya, berdiri teguh, jangan goyah, jangan tumbang. Jangan tumbang, ya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita dulu anak petani. Kalau dulu kita membajak 2 kerbau, 1 di kanan, 1 di kiri. Ada kuk. Kuk ini begini bentuknya, kasih ke leher, sana juga begitu kasih leher. Lalu di jendulannya kuk ini ada kayu, baru dililitkanlah begitu. Di bawah itu adalah bajak. Bajak sawah dibajak, nanti kira-kira 2 minggu bajak lagi, baru kemudian ganti dari bajak dengan sisir kasar, nanti baru sisir halus ini dibasahi, nanti jadi gembur, baru ditanamin padi. Jadi ini ada perhambaan. Jangan mau lagi kita diperhamba. Hambanya setan, hambanya dosa. Hambanya apa? Setan dan dosa. Kerja. Tapi kuknya setan, kuknya iblis. Hambanya setan. Kerja. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk setan. Tahu berapa miliar manusia diperhamba oleh iblis, dosa, setan. Nah, kita sudah dimerdekakan. Amin. Seperti Indonesia merdeka 79 tahun.
dari banyak negara menjajah Indonesia. Belanda lah, Inggris lah, ya, Spanyol pernah juga. Hah? Jepang. Apalagi yang pernah menjajah Indonesia? Ya, Portugis. Ya, dijajah, angkat senjata, rela mati demi bangsa dan negara. Amin. Begitu mahalnya harga yang dibayar pendahulu kita untuk mendapatkan kemerdekaan dengan pengorbanan. Yesus juga berkorban demi kita, supaya kita jangan menjadi hamba dosa. Dia turun ke dunia. Turun ke dunia. Kerjanya apa? Berperang. Apa kerjanya Tuhan? Berperang. Melawan iblis, melawan setan yang berkuasa atas dosa, atas maut. Berperang. Bukan hanya di bumi dia berperang. Bukan hanya di sorga. Bukan hanya di bumi. Ada yang mengatakan maka timbullah peperangan di surga. Nanti iblis tidak bisa lagi turun naik. Sekarang masih bisa turun naik. Mendakwa kita. Kalau kita berbuat dosa dia naik. Namanya pemasi tong-tong lah. Tuh, si tong-tong berbuat dosa kan. Didakwa, dituduh. Hati nurani kita juga tertuduh. Tapi iblis sudah diperangin. Amin. Dia berperang sampai ke dunia orang mati. Makanya dia sampai mati. Untuk apa? Berperang. Apa yang dilawan? Itulah musuh yang terakhir. Musuh yang terakhir adalah maut. Maut ini satu kerajaan. Kerajaan iblis, kerajaan maut. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dan dia berperang. Yesus turun ke bagian bumi yang paling dalam, berperang. 3 hari 3 malam dia berperang. Akhirnya dia menang. Amin. Menang. Dan bukti kemenangannya adalah dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Dia menang. Makanya dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalah. Setan sudah kalah. Maut sudah kalah. Dan dia berikan kemenangan kepada kita. Amin. Supaya kita pun menang. Jadi apapun masalahnya, pergumulan kita, jangan takut. Jangan takut. Karena sudah Tuhan berikan kemenangan. Amin. Jadi pemberian Tuhan kepada kita adalah kemenangan. Alias merdeka. Tidak lagi menjadi hamba iblis, hamba dosa. Kita ini sudah menang. Merdeka. Amin. Merdeka. Orang menang kan merdeka kan. Tadinya dijajah Indonesia. Wah, menang. Menang. Bisa membangun. Jadi sekarang ini masa membangun.
bangunlah rohani saudara. Amin. Bangunlah apa? Rohani. Ya, jadi dalam Alkitab itu ada banyak contoh-contoh. Ya, dalam Alkitab ada banyak apa? Contoh-contoh ya apa namanya itu? Kemenangan ya yang Tuhan berikan ya kepada manusia. Contoh ya banyak sekali ya. Contoh Israel. Berapa tahun Israel jadi budak? Berapa? Bukan 400 jam ya. Bukan 400 hari. Bukan 400 bulan. 400 bulan udah lama ya. 400. Lama pisan ya teteh. Seraya berkata, udah beginilah kami seumur hidup kami kelas budak. Kalau sehari mungkin besok akan bebas lah. Udah seminggu ditunggu-tunggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 300 tahun, 301 tahun. Gak penting, udah budak lah kita ini. Itu sebenarnya nubuatan firman Tuhan kepada Abraham. Ketika dia melihat satu masa yang gelap. Masa yang gelap. Tuhan berkata, 400 tahun nanti keturunanmu akan menjadi hamba di Mesir. 400 tahun. Proses. Prosesnya bukan mudah. Israel itu. Berapa tahun prosesnya? Berapa tahun prosesnya? Kelasnya apa? Budak. Apa dibanggakan dari budak? Ya kan? Yang tuannya siapa? Firaun, rakyatnya. Budak. Jadi jangan Israel berbangga. 400 tahun. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, budak terus. Bisa mengerti? Akhirnya ketika terjadi kelepasan itu, di mana anak domba disembelih ditaruh pada darah anak domba itu pada ambang atas, pada tiang, ya, jadi 3 titik, ambang atas, pintu kiri kanan. Kalau ditarik itu begini, segitiga. Tapi kalau begini dia bentuk apa? Salib. Pengorbanan Allah Tritunggal pada Israel. Amin. Nanti dikorbankan anak domba. Itu gambaran nanti Kristus anak domba Allah. Ditaruh pada ambang pintu darah itu. Begitu datang malaikat maut itu, ada darah. Yang tidak ada darah, kematian anak sulung. Orang Mesir meratap semua. Meratap. Menangis. Israel mau siap-siap keluar. Siap-siap keluar. Akhirnya diusirlah mereka. Tapi sebelum itu, ini orang Mesir ini orang yang kikir. Bukan saja kikir, tapi suka meras tenaga. Dikerjain orang Israel, tapi nggak dikasih upah. Dikasih makan hanya untuk meras tenaga. Ya, kasih makan, tenaganya ada, tapi jadi budak. Untuk apa? Membangun kota besar, Pitom dan Raamses. 2 kota besar, Pitom dan Raamses. Itulah ikatan. Supaya Israel terikat. Jangan beribadah. Terikat dengan pekerjaan. Terikat. Nggak ada waktu untuk beribadah. Kerja terus. Sedang manusia dicipta untuk beribadah.
Tapi itulah caranya Firaun. Firaun itu gambarannya setan. Membuat manusia sibuk. Sehingga tidak ada waktu untuk beribadah. Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah. Nanti di sorga kerjanya apa? Manusia beribadah. Ibadah. Jadi nggak ada waktu untuk beribadah, tapi Tuhan punya cara melepaskan. Punya cara. Ayo tiap Israel ngambil anak domba, sembelih, taruh itu pada ambang pintu. Sebab malam-malam dia akan berjalan malaikat maut. Semua rumah yang tidak ada tanda darah akan terjadi kematian anak sulung. Baik ternak, mau lembu, mau kuda, anak sulungnya mati. Mau manusia, anak sulungnya mati. Sudah diminta izin beribadah dengan santun, dengan sopan. Tidak mau Firaun memberikan. Berarti harus dengan paksa. Dengan paksa. Udah itu. Israel menyembelih domba Paskah, ditaruh darah itu. Malam itu berjalan. Malaikat maut. Terjadilah kematian anak sulung. Mau ternak, mau manusia, anak sulung mati. Anak kebanggaan. Anak sulung. Masa depan keluarga. Mati. Meratap semua. Hewan pun yang sulung mati. Ayam yang sulung, kuda yang unta yang sulung mati. Semua yang sulung mati. Mau yang sulung enggak? Mati semua. Kita ini beda dengan Israel, dilindungi. Amin. Baik ternaknya, baik anak sulungnya, dibedakan. Pokoknya dibedakan. Ada perbedaan. Ya. Nah, diusirlah. Diusir. Ayo pergilah kalian semua. Pergi. Wah, tapi pergi dengan membawa kekayaan. Upah berapa tahun tadi? 400 tahun. Ada yang bawa berlian, emas, perak. Pokoknya waduh kaya. Ya, pakaian yang bagus. Keluar dengan kekayaan. Udah itu, tiba-tiba menyesal nih si Firaun ini mengizinkan orang Israel keluar. Lah kenapa kita izinkan mereka keluar? Nanti kita tidak punya lagi hamba. Nah kita nanti jadi bekerja. Wah kita ini mengizinkan mereka. Ayo kejar. Kejar. Tapi Tuhan buat antara Israel dengan Mesir ada kegelapan. Tapi dikejar terus. Sampai nanti ketemu. Kalau ada gunung, gunungnya melompat. Kalau ada bukit, bukitnya melompat. Pindah-pindah. Pokoknya semua rintangan disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Maka dikatakan, mengapa engkau gunung melompat-lompat? Bukit-bukit. Ini demi umat Tuhan. Segala rintangan Tuhan buka. Amin. Segala rintangan Tuhan buka. Hebat memang umat Tuhan. Kalau sudah bekerja, mujizat terjadi. Ya. Akhirnya masuk ke dalam apa? Laut kosong. Laut ya, laut kosongnya. Laut merah. Berau sama laut kosong, laut merah.
Kata mereka, tentara, wah kejepit mereka sudah. Sudah kejepit mereka. Ya. Tapi Musa, Tuhan suruh mengangkat apa? Tongkat kuasa. Segera bertiup angin. Bertiup angin. Angin ini membelah laut. Sehingga air menjadi tembok di kanan dan di kiri. Masuklah umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Amin. Amin. Tuhan membuat laut menjadi jalan yang kering. Pokoknya Tuhan tidak pernah kekurangan cara membuka jalan demi masa depan umat Tuhan. Amin. Jalan udah, waduh enak ya. Lembu, domba, ayo ternak-ternak dibawa tadi dari Mesir. Ayo semua. Ya perang. Nah, Firaun juga dengan keretanya. Wah kenapa kita lepas? Ayo kita kejar mereka. Wah nafsunya untuk membinasakan. Makin semangat lagi. Ya. Keretanya, kudanya disebut ya. Ikut juga mengejar. Tapi Tuhan buat jalan kereta itu miring. Roda keretanya miring. Jadi begini-begini dia. Miring kanan, miring kiri. Begitu. Miring. Tuhan buat apa? Miring. Demi umat Tuhan. Demi umat Tuhan. Sudah itu umat Tuhan menyeberang. Bayi-bayi, anak-anak, ternak, orang tua semua menyeberang. Lewat sudah Laut Merah. Sudah melewati masa-masa kritis. Masa-masa bahaya. Jadi dalam hidup itu bisa ada masa-masa kritis. Masa-masa bahaya. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Yang masa-masa kritis, masa-masa bahaya. Kalaupun ada selalu pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan buka jalan. Amin. Nah, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Nah, udah itu Musa udah masuk semuanya, tentaranya Firaun, kudanya, keretanya, ya, panglimanya. Termasuk Firaun juga ikut masuk. Ya. Udah itu angkat lagi tangannya, tongkat Musa angkat tangan. Apa yang terjadi? Airnya menyatu. Nafsunya tadinya untuk membunuh, tiba-tiba airnya menyatu. Tiba-tiba airnya menyatu. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Tutup, dah. Kudanya. Semua akhirnya mati, tenggelam, binasa. Makanya disebut jangan membenci orang benar. Sekali lagi, jangan membenci orang benar. Siapa membenci orang benar akan menanggung akibatnya. Israel itu umat Tuhan, jangan dibenci. Jangan dibenci. Akhirnya Firaun mati. Tentaranya mati.
istrinya, anaknya menunggu. Sehari, 2 hari, kok nggak balik-balik? Sebulan nggak balik-balik. Bawa kabar tidak ada. Semua mati. Terkubur tanpa ada berita apa-apa. Habis. Memang kalau soal cara, Tuhan itu punya cara membuka jalan. Amin. Tapi dia juga punya cara untuk membinasakan musuh-musuh umat Tuhan. Habis sudah. Habis. Maka dikatakan jangan membenci orang benar. Amin. Jangan. Jangan. Ya. Umat Tuhan sudah merdeka. Amin. Merdeka. Tinggal menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saya bayang susu dan madunya. Pernah saudara di rumah berlimpah susu dan madu? Udah pernah? Berlimpah. Paling kalau minum udah sedikit-sedikit buat besok lagi. Buat besok. Apalagi namanya madu asli itu. Siapa teh yang makan madu langsung matanya cenghar? Hah? Jonathan, iya kan? Baru sedikit dikoreksi. Matanya cenghar. Terbuka. Jadi negeri Kanaan itu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya. Berarti peternakan apa sih? Lebah. Sama lembu, domba. Pokoknya ternak. Mau makan, potong. Potong domba. Ya. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Bukan diirit-irit. Sedikit-sedikit ya. Nanti habis. Mangkak. Sampai puas. Sampai apa? Puas. Itulah negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang dijaga oleh Tuhan. Mata Tuhan mengawasi negeri itu. 24 jam dijaga oleh Tuhan. Musuh tidak boleh masuk. Dijaga. Tuhanlah penjagamu. Amin. Tuhanlah naunganmu. Jadi penjaga kita siapa? Tuhan. Dinaungi. Dinaungi. Supaya apa? Ikut Tuhan itu enak. Amin. Nah, ikut Tuhan itu dapat naungan. Dapat perlindungan. Dijaga, dinaungi oleh Tuhan. Ya, sehingga siang dan malam umat Israel terasa seperti di sorga. Seperti apa? Di sorga. Luar biasa. Aman. Tenang. Ya. Jadi ini namanya kelepasan dari Mesir. Kelepasan dari apa? Mesir. Wah, masih banyak soal kelepasan ya. Nah, contoh itu orang Mesir, orang Israel bebas dari Mesir, ya. Nah, kemudian pernah juga Israel ini, kalau Israel ini boleh dibilang apa ya, manja ya,
Manja karena anaknya Abraham, Ishak dan Yakub yang taat. Taat. Abraham itu taatnya luar biasa. Ishak juga begitu taatnya. Yakub juga begitu taat. Ya, maka disebut Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang taat. Ya. Nah, saudaraku. Jadi dilepaskan, dibebaskan, ya. Tapi Israel ini setelah sampai di tanah Kanaan, mulai kalau sudah mulai enak, sudah mulai limpah, ya, sudah mulai semua ada, ya, mulai Israel ini membelakangi Tuhan, membelakangi Tuhan. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana orang-orang Israel itu meninggalkan Tuhan, membuat berhala-berhala. Kitab Samuel, kitab raja-raja, satu raja-raja, dua raja-raja, satu hakim-hakim, dua hakim, satu tawarik, dua tawarik, begitu. Ya, mereka ini selalu jatuh dalam penyembahan berhala. Selalu jatuh dalam penyembahan berhala. Dia yang membuat patung. Ada yang menyerupai lembu. Lembu emas. Coba bayangkan. Dia yang buat patung. Patungnya bisu, tuli. Gak bisa ngomong, gak bisa jalan, disembah. Malah minta tolong, berdoa. Bodoh ya. Ngomong aja gak bisa. Disuruh jalan gak bisa. Dengar juga gak bisa. Lihat gak bisa. Kok disembah-sembah, dikasih makan? Harusnya berpikir ya. Hanya berpikir. Makanya Bu, jangan membuat patung kalau untuk disembah. Sembahlah Allah. Allah itu roh. Allah itu apa? Roh. Itu sebabnya dikatakan kita berdoa, beribadah dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu kita buat sesuatu yang harus kita sembah. Allah itu apa? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ terjadi kebebasan. Amin. Kemerdekaan. Merdeka. Kalau selama ini kita rasa ada yang mengikat, membuat kita pening. Membuat pening. Gara-gara aku pening nih, belum bisa ku pecahkan, belum ada jalan keluarnya. Pakai jurus ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Serba salah. Bagaimana caranya? Ayo. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Dia hadir dalam roh untuk apa? Memberikan kebebasan. Amin. Jadi serahkan semua pada Tuhan. Ya. Tuhan mau ambil alih. Tuhan apa? Ambil alih. Ya. Dari pundak kita. Boleh baca sekali lagi lah. Mazmur 81 itu. Berapa itu? Ayat 7 berapa itu? Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya bebas dari keranjang pikulan. Coba. Ayat berapa itu? Mazmur 81 berapa? 7. Mazmur 81 ayat yang 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Diangkat apa? Beban. Diambil ya. Diambil. Beban itu tadi
Di bahu. Ada berapa biasanya beban manusia? Ternyata ada 3. Masa lalu, sekarang, dan akan. Mana yang lebih berat kira-kira? Di antara 3-3. Masa lalu udah beres? Belum. Justru masa lalu dia belum beres. Yang sekarang belum lagi akan datang. Pikirin akan datang. Bagaimana solusinya? Nah, diangkat beban. Tuhan yang mengangkat beban. Amin. Boleh sekali lagi. Supaya bebas dari keranjang pikulan. Ya, perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Jadi jangan diambil jangan kita lagi. Jangan pegang, sudah diambil oleh Tuhan. Amin. Sudah diambil oleh Tuhan. Maka dikatakan serahkanlah segala khawatirmu, bebanmu pada Tuhan. Sebab dialah yang memperdulikan kamu. Dia yang peduli, care kepada kita. Peduli. Ya, terkadang ada saudara kita bongkar. Punya saudara bongkar? Alkitab mengatakan orang miskin itu dibenci oleh saudaranya yang kaya. Dibenci oleh saudaranya yang kaya. Coba saudara, lagi sulit, susah saudara, coba datang kepada saudaranya. Coba aja, apalagi sekarang ini. Saya mau datangnya. Oh, saya nanti lagi keluar kota. Lagi keluar kota. Mulai cerita aja. Memang begitu. Ya kan? Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Amin. Beda dengan Tuhan Yesus. Siapapun boleh datang. Siapapun boleh datang. Dia mengundang, mari padaku semua orang yang berpikulan berat, yang letih, lesu. Berpikulan berat. Aduh, apalagi sudah lama pikulan gak beres-beres. Banyak lagi. Banyak belum beres. Belum lagi besok datang lagi. Aduh, tambah lagi. Bulan depan datang lagi. Aduh, Tuhan. Kumaha ya teh hirupnya. Bebannya tambah hari tambah berat. Bukannya tambah enteng, tambah berat. Ayo datang pada Tuhan. Ya kan? Ya, boleh. Matius berapa tuh? Matius pasal 20 berapa? 28. Ya. Ayat 19 20. Perhatikan. Ya. Ya kan? Mari. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Matius 28 ayat berapa? Ayat berapa? Ya, Matius 11. Ya. Ya, ayat berapa? Ya, Matius 11 ayat 28. Ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Ini firman ini kekal. Bukan hanya zaman dulu. Berlaku sekarang. Amin. Karena Kristus itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lama. Jadi marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sudah letih tambah lagi beban. Tambah letih lesu. Terus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan berikan apa? Kelegaan. Tuhan berikan apa? Kelegaan. Lega sudah. Lega. Jadi ketika kita beribadah ini, ayo datang pada Tuhan.
nanti Tuhan berikan kelegaan. Lega sudah. Kalau sudah diserahkan pada Tuhan, nggak usah dipikirin lagi. Nggak usah dipikirkan. Jangan ragu. Namanya juga Allah kita itu Maha Kuasa. Amin. Maha Kuasa. Bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah kita besar. Jangan kecilkan kuasa Tuhan. Nggak usah pikirkan dari mana jalannya. Ya. Nggak usah dipikirkan. Tuhan bisa membuka jalan kapan saja, di mana saja. Yang diminta percaya. Minta percaya, mujizat pasti terjadi. Mari kita mau datang pada Tuhan. Di saat aku berbeban berat. Oh, di saat aku tak berdaya. Apa tuh? Apa? Oh, mujizat itu nyata. Ya. Makasih. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku
Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa menyembah padamu, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, roh kami, keluarga kami, semua yang ada pada kami persembahkan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Ambil alihlah semua pergumulan kami Tuhan, ambil alihlah segala persoalan kami. Engkau Allah yang berfirman, kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Allah memberi perintah semua ada. Engkau selalu berhasil Tuhan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertolongan itu nyata bagi kami, bagi orang-orang percaya. Sesulit apapun keadaannya, mujizat masih ada bagi kami. Kami yakin dan percaya Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau bisa menerangi segala kegelapan dan bisa menciptakan dalam hati kami hati yang damai, hati yang tenang, hati yang penuh dengan syukur padamu Tuhan. Biarlah Kau berikan kepada kami hati yang damai, hati yang percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kami. Allah ada bersama dengan kami. Allah melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mujizat kami terima. Kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata bagi kami, sehingga kami semua bisa melihat pergumulan persoalan kami diselesaikan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat sebuah lagu, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Yesus itulah, Yesus itulah penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terima
kasih buat kehadiran dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat Selasa kita ada doa, hari Rabu ada pendalaman Alkitab. Ya, tampilkan laporan keuangan ya. Hari Sabtu remaja muda, Minggu kembali ibadah pertama di Bandung, Cimindi, ibadah kedua di sini ya. Terima kasih buat kehadiran kita sekalian dan kita doakan mereka kurang sehat. Ya, Opu Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Bu Elih, istri Pak Juju, kemudian Saudari Rahel. Ya, kita pakai berdiri. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat masih ada bagi kami dan kami percaya mujizat akan kami terima dan nyata dalam kehidupan kami. Engkaulah pembuat mujizat Tuhan, karena Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami yakin kasih Tuhan juga melingkupi kami, Roh Kudus menuntun kami sampai masuk ke kota tanpa malam, Yerusalem yang baru. Kami berdoa buat yang sakit, kami berdoa buat Opu Romando perempuan, bilur-bilur menyembuhkan dia. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkannya. Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara kami Rahel juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua mungkin, semua bisa jadi. Yang diminta oleh Tuhan adalah iman sebesar biji sesawi yang sangat kecil. Cukup memindahkan gunung yang besar, masalah yang besar, persoalan yang besar. Bisa selesai dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima penyelesaiannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah menerima pertolongan. Dan biarlah juga pemerintahan yang ada sekarang Tuhan berkati dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah berkati, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati. Biarlah mereka bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta. Dalam hari ulang tahun yang ke-79, Tuhan berkati bangsa kami yang besar. Terima kasih. Baik kota atau ibu kota yang baru Tuhan. Tuhan berkati di sana pemerintahan yang akan berjalan Tuhan. Baik yang di Jakarta juga berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik. Kami tetap doakan negara-negara konflik, sadarkan semua para panglima, para raja, dan semua prajurit supaya mereka menghentikan peperangan. Peperangan hanya membawa luka, penderitaan, kematian, kehancuran gedung, rumah, sakit, dan banyak fasilitas umum hancur. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Doa kami naik di hadapan-Mu dan Engkau akan menjawab. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.